Ternyata ada benang merah antara film pendek Joko Anwar tahun 2012 dengan film Siksa Kubur tahun 2024 ini. Satu kesamaan itu adalah seseorang yang masih hidup namun terjebak dalam kuburan dan menyaksikan penyiksaan. Selain itu, dalam posternya terdapat tagline yang memang diyakini umat muslim tentang malaikat mungkar dan nakir yang akan datang setelah 7 langkah pelayat terakhir meninggalkan kuburan. Jauh sebelum film Siksa Kubur, Joko Anwar juga menghadirkannya dalam Pengabdi Setan 2017 saat Bondi dan keluarganya selesai menguburkan ibu mereka. Yang artinya semua film Joko Anwar saling berkaitan. Arang Nongkrong akan ada banyak poin dan detail tersembunyi yang sudah Mimin kantongi dan akan dibeberkan melalui teaser breakdown Siksa Kubur berikut ini. Pantengin terus ya! Sepertinya teaser berdurasi 83 detik ini cukup banyak memberikan bocoran untuk filmnya. Beberapa nama beken seperti Reza Rahadian, Paradina Mupti, Christine Hakim, Muzaki Ramadan, serta Widuri Putri warawiri lewat teasernya. Pertanyaannya adalah apakah Siksa Kubur ini akan sehoror 2 film Pengabdi Setan atau segor Perempuan Tanah Jahanam? Menurut sang sutradara, lewat Siksa Kubur ini, ia ingin membuat film yang lebih punya makna, membawa gagasan yang menusuk hati penonton, dan visinya bahwa horor itu isinya tak harus selalu setan. Kalau udah dibidani sama Bang Joko, kita sih yakin aja kalau film ini bakalan pecah. Gimana nih menurut kalian? Sama-sama kita telusuri aja kali ya teasernya. Oke, lanjut. Kenapa orang mencuri? Trailer dibuka ketika Reza Rahadian menibak kain putih. Ia sepertinya berada di sebuah tempat seperti rumah sakit. Jadi apa Reza Rahadian dalam film ini? Jika kita perhatikan sepanjang teaser, ia kemungkinan bekerja sebagai pemandu jenazah atau pemulasaran, yaitu orang yang menangani jenazah di rumah sakit. Match sih dengan film ini yang berhubungan dengan kematian, di mana hal-hal aneh dan ganjil seringkali kita dengar dari pemulasaran jenazah, baik yang logis maupun tak masuk akal. Kenapa orang berbohong? Trailer kemudian berlanjut ke Widuri Putri dan Muzaki Ramadan yang tampaknya bertemu diam-diam di sebuah hutan. Widuri Putri tampaknya berperan sebagai salah satu santriwati di sebuah sekolah Islam atau pesantren. Mengapa dua remaja ini bertemu secara diam-diam? Apa yang terjadi pada mereka? Kenapa orang korupsi? Kemudian nampak rombongan santri yang harus memberikan jalan di jembatan ketika sebuah mobil lewat. Tapi tampaknya orang yang ada dalam mobil bukan orang biasa, karena perhatian seluruh santri tertuju ke sana. Dan narasi berbunyi kenapa orang korupsi. Scene ini jika kita melihatnya sekilas hanya sekedar memperlihatkan dua orang yang sedang mengamati liang lahat. Tapi lihatlah pakaian Paradina Mupti. Ia sepertinya habis membantu Reza Rahadian menggali kubur. Harus melepaskan pakaian luarnya agar leluasa untuk menggali. Mengapa wanita sampai membantu menggali kubur? Bukankah pada umumnya ketika warga meninggal, pihak TPU atau masyarakat setempat, terutama para pria, akan membantu untuk menggali liang lahat? Hampir tak pernah dijumpai wanita membantu pekerjaan ini, meskipun itu keluarga atau orang tuanya sendiri. Siapa sosok sang mayit hingga tak ada warga yang mau membantu untuk menggali kubur? Apa yang ia lakukan semasa hidupnya? Kenapa orang membunuh? Teaser kembali memperlihatkan Reza Rahadian, seperti di opening tadi. Namun kali ini ia tampak ketakutan. Apakah ada sesuatu yang terjadi pada mayat yang ditanganinya? Kemudian nampak mayat-mayat bergelimpangan di sebuah lorong dan petugas medis tampak begitu sibuk. Lalu ada seorang wanita berdiri di depan pintu. Apa yang terjadi dengan mayat-mayat itu? Kondisi mereka sangat mengenaskan, seperti korban kecelakaan. Jika kita memperhatikan nisan yang ditancapkan Paradina Mupti dan Reza Rahadian, tahun kematian menunjukkan tahun 2017. Tahun yang mungkin menjadi latar untuk film ini. Setidaknya ada 2 kejadian tragis di tahun 2017 yang menyebabkan banyak kematian. Yang pertama, ledakan disertai kebakaran pabrik dan gudang kembang api di Kosambi, Tangerang, Banten.
yang menyebabkan 40 orang meninggal. Yang kedua adalah ledakan bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu yang terjadi 2 kali. Akibat ledakan itu, 3 anggota polisi gugur disertai 2 orang pelaku. Adakah kaitan peristiwa-peristiwa ini dengan film Siksa Kubur? Kemudian di antara mayat-mayat itu tampak seorang anak berlari dengan sepatu kets. Mungkin ia mencari keluarga atau orang tuanya yang menjadi salah satu korban. Hal yang mungkin membuat Reza Rahadian begitu syok saat melihat mayat yang ada di depannya bisa jadi karena ia mengenal begitu dekat sosok mayat tersebut. Apakah itu ayahnya? Paradina Mupti sepertinya akan menjadi karakter penting dalam film ini. Sebagai salah satu anggota keluarga yang mencoba menyibak misteri, mencari-cari jawaban dan semua keganjilan yang terjadi. Kenapa Christine Hakim benar-benar tampak berbeda di sini. Rambutnya panjang dan putih. Di adegan ini ia tampak begitu syok. Mungkin ia baru kehilangan salah satu anggota keluarganya. melakukan dosa? Muzaki Ramadan menangis. Sebenarnya apa yang terjadi pada ia dan Widuri? Adakah mereka mengetahui suatu hal, namun tak ada yang mempercayai mereka, hingga membuat keduanya frustasi. Padahal menurut agama, Scene di sebuah sekolah Islam seperti pesantren. Apakah Siksa Kubur akan mengangkat isu tentang pesantren yang belakangan ini menjadi perhatian karena beberapa skandal yang terjadi di sana seperti pelecehan seksual, korupsi, sampai ajaran yang menyimpang. manusia akan mendapatkan balasan setelah mereka meninggal. Scene bapak-bapak meninggal ini sepertinya akan menjadi plot untuk film Siksa Kubur jika memang ia adalah Gandhi Mardhani, nama yang tertulis di nisan. Kematiannya mungkin menjadi semacam awal dimulainya sebuah misteri yang harus dipecahkan oleh Paradina Mupti dan Reza Rahadian sebagai anak-anaknya. Mereka mungkin harus mencari tahu apa yang disembunyikan ayahnya dan apa yang beliau lakukan semasa hidup. Jawabannya sederhana. Anak nongkrong, tadi kita udah spill dan muncul pertanyaan kenapa Reza Rahadian dan Paradina Mupti menggali liang kubur sendiri tanpa ada bantuan dari warga lain. Scene saat menancapkan nisan ini kemungkinan adalah lanjutan dari adegan sebelumnya. Sampai nisan ditancapkan pun tak ada orang yang membantu mereka berdua. Pembawa tandu langsung pergi meninggalkan keduanya. Apa yang terjadi sebenarnya? Apakah si Gandhi Mardhani ini orang yang sangat dibenci warga karena kelakuannya sampai tak ada satupun dari warga yang mau menguburkannya? Manusia tidak percaya. Widuri Putri kembali muncul. Ia sedang berada di kelas dengan tatapan yang begitu kosong. Kemungkinan ia sedang mengalami masalah yang begitu berat. Adakah ini berhubungan dengan pesantren? Ia mengalami perundungan atau pelecehan seksual? Kalau dilihat-lihat, aktor Arswendi Bening Suara kemungkinan akan menjadi antagonis dalam film ini. Mungkin ia ada kaitannya dengan Gandhi Mardhani. Paradina Mupti tampaknya sedang mencari tahu suatu hal dari Slamet Raharjo. Ia juga sepertinya memiliki hubungan dengan Gandhi Mardhani. Akhirnya kita sampai di sebuah adegan saat Paradina Mupti menggali kuburan dan akhirnya masuk serta terjebak di sana. Inikah alam kubur itu? Nampak seperti lorong panjang. Kemudian ia melihat Padil, Reza Rahadian tengah memandikan jenazah. Dan seperti biasa penampakan muncul. Lalu apa hubungan Siksa Kubur ini dengan film pendek Joko Anwar dengan judul yang sama? Keduanya mengambil plot tentang orang yang masih hidup namun terjebak di alam kubur. Untuk film pendeknya, pemerannya adalah bocah kecil yang terjebak di dalam peti mati ayahnya, di mana ayahnya adalah seorang pembunuh berantai. Kemungkinan besar film Siksa Kubur ini juga akan memiliki cerita yang serupa, di mana ayahnya Paradina Mupti meninggal dan banyak kejadian yang mulai terjadi menimpanya. Ayahnya ternyata bukan orang yang baik, sampai para warga tak ada satupun yang mau membantu menguburkannya. Sang anak harus menelusuri riwayat hidup ayahnya.
apa yang pernah ia lakukan, dan akhirnya memaksa anaknya menggali kembali kuburan. Kemudian bagian siksa kubur menjadi pemandangan yang harus dilihat. Bagaimana menurut kalian? Apakah anak nongkrong punya pendapat lain? Tulis di kolom komentar ya.